Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa, yang begitu baik ya, mengabulkan doa-doa kami. Terus terang waktu umroh bulan Januari 2024 memang saya berdoa biar bisa berangkat bersama keluarga. Alhamdulillah, doa terkabul. Nah, itu saya merasa ya Allah, memang kita tuh yang penting apa yang kita minta kita doa aja sama Allah. Nggak tahu Allah akan mengijabah kapan, ternyata Allah mengijabah begitu cepatnya. Saya juga nggak nyangka ini bisa berangkat bareng, karena waktu itu bulan Juni ya. Ini kebetulan kan anak-anak yang satu di Kalimantan, yang satu di Sumbawa. Nah, dia bekerjanya memang waktunya juga beda-beda. Yang satu 3 bulan di sana, yang terus di sini 3 minggu, yang satunya 2 bulan di Kalimantan, 2 minggu di Jakarta. Begitu juga. Jadi akan sulit ketemunya, sebenarnya akan sulit karena waktu sama-sama bulan Juni, otomatis kalau normal kan 3 bulan baru kesini, yang satu 2 bulan, dan itu nggak akan ketemu gitu kan. Nah, iya, sebenarnya ini aja sih pertama hampir tidak menyangka saja, karena kita mau umroh di waktu yang disamain gitu. Bagaimana ngatur cutinya anak saya yang cowok sama mantu saya itu yang mencocokkan ya, yang ya 2-3 bulan sekali pulang, yang 1-2 bulan sekali pulang, ini kan bisa dicocokin. Ini yang suatu anugerah lah gitu ya. Dan istri saya ingin umroh bareng-bareng semua gitu. Nah, ini sebenarnya yang kita rasakan. Itu ada rencana buat umroh, sempat nyinggung mama itu. Sebenarnya umroh bareng ini kan udah emang cita-cita mama sih udah lama sih. Dia pengen umroh bareng, cuman belum kesempatan karena kan kita kesibukannya banyak, pada masing-masing sibuk sendiri masing-masing. Jadi waktunya juga susah untuk ketemu buat bareng-bareng ambil. Awal-awalnya tuh kayak ngomong-ngomong gitu, mama pengen umrohnya pas Ramadan sebenarnya kayak keluarga gitu. Terus gak tahu tiba-tiba dia kayak nyari-nyari travel gitu-gitu. Terus kayak ayo Agustus yo gitu-gitu. Terus ya udah jadinya jadi. terus ya akhirnya saya tadi udah nyari beberapa travel juga awalnya. Cuman karena untuk kesepakatan waktu kan belum ketemu ya. Akhirnya travel bilang, "Bu, kuotanya tinggal 5. Waduh, saya bilang saya kan butuhnya 6. Dia bilang kan waktu itu silakan aja Ibu isi link apa sih, dia waktu itu pakai otomatis yang ngisi gitu kan ya, untuk pendaftaran. Nah, kalau orang udah yang lain masuk ya nggak bisa juga gitu kan. Nah, ternyata tinggal 5. Udah saya cari lagi yang lain. Nah, ternyata begitu, ada habis Mas. Ya nggak tahu qadarullah ya, sama SNH. Kebetulan dulu waktu SNH buka juga saya diminta Bu Lis waktu itu, coba deh kasih sedikit sambutan dia. Nah, pada saat itu terakhir saya bilang ya mudah-mudahan kita bisa berangkat dengan SNH. Nah, itu mungkin akhirnya terkabul juga gitu. Sama Bu Lis juga saya bilang Bu, saya mau berangkat 6 orang. Nah, itu cuma waktunya belum jelas nih, saya bilang gitu, belum tahu pastinya. Alhamdulillah ditunggu juga sama Bu Lis kan. Nah, ya itulah, semua izin Allah akhirnya bisa berangkat. Paspor kebetulan udah habis semua nih Mas. Paspor habis semua. Jadi mereka buat di daerah masing-masing gitu. Nah, alhamdulillah kemarin karena niat juga sih ngusahain lumayan. Dimana ngusahain aku kan paspor belum ada juga kemarin nyoba keliling-keliling juga nyari paspor di sana pas di Kalimantan. Jadi waktu mengurus paspor tuh kesusahan gitu. Padahal deadline-nya tuh udah sebulan dari keberangkatan. Jadi alhamdulillah ya udah diatur sama Allah banget itu. Jadi awalnya kantor itu buka 2 bulan, bulan Juni lah buka di dekat kantor suami, yang sebenarnya kantor itu tuh jauh banget dari pusat kota gitu. Jadi kantor pusat imigrasi itu sekitar 3 jam atau sekitar 150 km perjalanannya. Dan itu berat banget kalau mau ke sana. Satu, perizinan dari kantor susah. Yang kedua, perjalanannya harus dengan bus atau dengan motor ya, atau perjalanan darat lah yang berat medannya gitu.
Namun ada kantor pembantunya yang dekat dengan kantor tuh sekitar 30 menit. Dan itu ternyata pada saat bulan Juli itu tutup gitu. Dan cukup panik kan, karena udah sebulan lagi mau berangkat umroh, kantornya tutup, gimana caranya kita mau ngurus paspor gitu. Qadarullah H+1 di WA sama orang imigrasi ya gitu, katanya ini buka nih, segera aja ke sini gitu. Dan besok paginya langsung berangkat segera, dan alhamdulillah pengurusan paspornya lancar dan akhirnya kita bisa berangkat bareng-bareng gitu. Ya atas izin Allah juga ya, yang tadi bilangnya nggak ada di tempatnya yang jauh gitu, ternyata dimudahkan juga, bisa juga di daerahnya bisa gitu. Kalau yang kecil kan dia sekolah, yang sekolah sih dia bilang nggak apa-apa deh mah, saya kalau ujian juga nggak apa-apa, dia bilang gitu, yang penting kakak-kakak bisa nggak gitu. Adik Roro itu dia kemarin izin juga sekolahnya, ya alhamdulillah jadinya bisa kesampaian, bisa cuti umroh bareng-bareng, punya waktunya bareng-bareng. Kalau sekarang ini kan awalnya saya kayak khawatir gitu, kayak duh gimana nih, tugasnya banyak, terus lumayan kan ngambil libur juga seminggu lebih. Terus cuman pas saya coba izin ke guru kayak oh ya udah nggak apa-apa gitu. Bahkan pas hari Rabu, kan berangkatnya tuh hari Rabu, pas banget hari Rabu tuh ada ujian bahasa Indonesia. Nah terus saya izin kayak Pak, saya di hari Rabu tuh nggak bisa ikut ujian karena mau umroh. Terus kayak katanya oh ya udah kamu umroh aja nggak apa-apa, nanti ujiannya nanti aja setelah kamu umroh, kayak gitu. Jadi kayak dimudahin gitu sih. Tuh, alhamdulillah ya, ini semua atas izin Allah sih saya bilang, dipermudah. Yang membedakan ya untuk yang sekarang ini, alhamdulillah sih di Raudhoh itu yang biasanya susah ya, baru sekali ini saya ngerasain di Raudhoh itu mudah banget, jadi dapat yang paling depan, saf paling depan, dan bisa sholat nyampe 3 kali. Saya ngerasain bener mutawifnya yang perempuan kemarin tuh bagus banget. Iya bagus banget, saya bilang deh kayaknya di pengalaman deh, sergap gitu loh, gercep. Jamaah perempuannya kompak, kita berangkatnya bareng-bareng, jadwalnya tepat waktu, kemudian dapat mutawif perempuannya itu, ustazahnya itu sangat membimbing dengan baik gitu. Kita waktu itu kumpul juga nggak terlalu lama antrinya, terus masuknya dia bisa langsung cepet gitu masuk ke dalam sampai depan gitu. Dia juga udah kasih tahu trik-triknya. Jadi sebelum kami masuk ke lingkungan Raudhohnya, kami udah dikasih bimbingan, kemudian dikasih trik juga gimana caranya untuk beribadah di Raudhoh dengan nyaman, menggiring kami gitu untuk masuk ke Raudhoh dengan cukup cekatan, dan alhamdulillah kami tidak ada yang tertinggal. Dan subhanallah kita bisa di Raudhoh itu bisa di saf-saf terdepan gitu, di saf 1 dan 2 itu semua jamaah perempuan dari travel ya, dari kami salah satu rombongan itu. Dan cukup lama bisa beribadah di situ gitu, bisa 4 rakaat sampai 6 rakaat gitu, dan berdoanya juga bisa cukup khusyuk dan lama. Pas kemarin itu alhamdulillahnya pas sholat itu sepi gitu, jadi kayak dapet di soft depan. Kalau pas waktu tahun 2018 itu pas saya masuk Raudhoh tuh kayak bener-bener penuh banget, crowded banget, jadi sampai tarik-tarikan gitu sama orang. Iya pokoknya kemarin tuh masih bisa lihat lebih detail dalamnya Raudhoh gitu. Lumayan lama sih, bisa sampai 3 kali sholat sunnah gitu. Kalau waktu itu cuma sekali terus udah langsung ramai banget. Alhamdulillah itu yang membedakan. Selain tadi berangkat bareng sama keluarga, terus ini di Raudhoh juga nyaman banget gitu. Baru sekali ini mas, selama saya berangkat itu baru sekali ini ngerasain. Ya kita di sana kan umrohnya 2 kali ya. Yang pertama untuk diri sendiri, untuk kita ya, untuk karena kita sekeluarga seneng aja kan, seru ya gitu. Untuk yang
umroh yang kedua kami tujukan buat orang tua saya. Ibu saya yang sudah meninggal almarhum. Anak saya juga diminta yang cowok untuk bapak saya gitu ya. Jadi alhamdulillah dengan umroh ini kita juga bisa mendoakan umroh untuk orang tua, membadalkan umroh untuk orang tua. Sempat juga tuh, jadi kita sebelum berangkat saya udah lihat-lihat YouTube nih, ada apa aja sih di Makkah itu, ada apa aja sih. Nah kayak di Madinah tuh yang katanya belanja murah tuh ada tuh di apa namanya, di pintu 339. Terus ada lagi tempat-tempat yang bagus untuk spot-spot foto gitu misalkan. Nah itu, kita jalanin tuh, kita cari tuh, dapat di Mekah gitu juga tempat yang viral. Terus tempat untuk sholat di gedung, di jam-jam tower itu yang bisa nyambung langsung ke masjid gitu. Kita nyampe malam di hotel, kebetulan dapat di pool Zam-Zam, yaitu di Zam-Zam Tower. Itu juga salah satu cita-cita mama juga bisa nginap di Zam-Zam Tower. Buat udah bisa umrah keluarga, bisa nginap di Zam-Zam Tower. Tambah juga kemarin sama Bolis diajakin, oh ini kalau mau belanja deket hotel. Saya juga baru tahu, biasa kan pulang kalau belanja-belanja tuh nggak pernah nyari banget, jadi sekalian pulang dari masjid beli gitu kan. Ini kemarin saya baru tahu, oh iya ya di sini ternyata banyak gitu. Lah iya bener. Makanya diajak sini nih minum jus di sini, itu baru saya pengalaman juga, itu satu pengalaman juga. Nah di Pullman juga alhamdulillah jadi bisa deket ke masjid kan, bolak-balik. Iya, kalau ke jauh kan susah ya. Mekah itu, tapi kalau sekarang aku ngeliat luar biasa sih, masa megah banget Arab itu. Dari mulai bandaranya, kagum juga ngelihat perkembangannya, maksudnya bisa sebesar itu. Terus kalau dulu kan naik bis, kalau kemarin yang umroh ini kita naik kereta ya, naik kereta cepat. Perjalanan lebih cepat juga, lebih singkat. Terus lebih tenang juga mungkin kan. Kalau berihram kan kita, kalau misalkan makin lama berihram kan makin banyak halangan yang takutnya nggak sengaja lah kita langgar di sana. Kalau makin cepat perjalanan kan juga lebih tenang. Yang paling terkesima mungkin yang terakhir saat melakukan sholat isya dan tawaf wada, itu saat sedang hujan seperti itu. Jadi dan setelah sholat isya itu, saat melakukan tawaf wada itu orang sudah sangat ramai berkumpul di sekeliling Ka'bah untuk melakukan tawaf wada seperti itu. Jadi itu sangat tersimpan dalam memori. Deras dan disertai petir ya. Tapi masih banyak orang yang sholat di sekeliling Ka'bah, di tengah-tengah Ka'bah seperti itu. Kesempatan untuk bisa bareng gitu ya sama keluarga itu juga suatu anugerah ya. Karena kan tadi kumpul ini sulit kan, kadang-kadang ada yang satu ada yang pergi gitu kan. Kalau saya selalu berimajinasi saat saya sholat itu, saya selalu terbayang saat terakhir saya sholat isya di Masjidil Haram, di depan Ka'bah, dan saat hujan seperti itu. Jadi saya selalu membayangkan saat saya sholat selalu di momen seperti itu. Ya pasti rasanya kalau setiap pulang dari Tanah Suci pasti nggak akan ada puasnya gitu ya. Pasti rasanya belum puas beribadah di sana, karena di sana tuh suasananya tentram seperti itu, dan mungkin tidak akan bisa ditemukan di tempat-tempat lain gitu di seluruh dunia. Dan pas kesini pastinya kita berusaha menjaga ya amalan-amalan yang kita lakukan di sana, seperti misalnya sholat tepat waktu, sholat berjamaah, sholat sunnah, baca Quran, itu tidak luntur gitu, dan masih kontinu kita lakukan walaupun di tanah air gitu. Itu yang kami upayakan supaya umroh ini tidak hanya sekadar umroh aja, tapi perubahan dari akhlak kami, perubahan dari hati kami, dan perubahan kami lah secara pribadi ke arah yang lebih baik gitu. Sebuah kesempatan besar kita bisa ke sana kan, gak semua orang juga yang bisa
punya kesempatan ke sana, entah dari ekonomi, dari waktunya kan. Orang punya duit juga belum tentu bisa ke sana kan. Nah, itulah kesempatan besar ya, kita manfaatin sebisa mungkin. Sebisa mungkin kita juga selalu sholat 5 waktu tuh di Masjidil Haram di Nabawi, mumpung ada kesempatan sana. Ya, insya Allah doa-doa tersebut bisa membawa kebaikan juga buat aku sendiri, buat orang-orang yang di sekelilingku juga. Amin, amin. Semoga bisa balik lagi sih ke sana sama keluarga kayak kemarin, lengkap gitu. Saya minta anak-anak dengan berangkat umroh ini agamanya semakin bagus gitu ya. Terus dia bekerja juga, bekerja yang menambah iman Islamnya. Yang mau sekolah juga mudah-mudahan dikabulkan. Anak saya kan lagi pada mau ngelanjutin nih sekolah nih, yang dokter pengen ambil spesialis, yang laki juga pengen dapat beasiswa ke luar negeri gitu, terus saya doain. Terus yang kecil juga pengen kuliah nanti kan masuk, mudah-mudahan dapat UI. Nah, kalau suami saya doain ya biar usahanya lancar, terus bisa agamanya juga semakin baik gitu. Kalau saya sendiri di sisa usia saya minta tidak menyusahkan orang lah, masih bisa bermanfaat untuk orang lain. Terus pengennya sih ya sehat, jadi bisa beribadah dengan baik.